Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online organisasi sosial dan kepemimpinan, materi inisiasi kedua tentang tipe dan struktur organisasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Selanjutnya, cakupan materinya adalah tipe dan struktur organisasi. Selanjutnya indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kedua ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang tipe dan struktur organisasi. Di lingkungan sekitar banyak dijumpai macam-macam organisasi. Pada kenyataannya, organisasi dapat dibedakan antara organisasi yang maju dengan organisasi yang hanya biasa-biasa saja. Dilihat dari pemiliknya, dibedakan menjadi organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasinya, organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Perlu dilihat di situ ada gambar tentang organisasi formal dan informal menurut Sutarto tahun 1991 tentang tipe-tipe organisasi yang dapat digambarkan. Yang pertama, untuk organisasi formal di mana memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Serta organisasi formal juga menunjukkan tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestis, imbalan, pangkat, dan jabatan, serta prasyarat lainnya. Organisasi formal bersifat tahan lama dan terencana. Mengingat bahwa organisasi formal ditekankan memiliki keteraturan, maka biasanya organisasi formal relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal misalnya perusahaan besar, badan pemerintahan, dan universitas. Selanjutnya, organisasi informal pada umumnya terorganisasi secara lepas, fleksibel, tidak terumuskan dengan baik dan bersifat spontan. Biasanya dalam organisasi informal ini keanggotaannya dapat dicapai baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu yang pasti pada diri seseorang untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Hubungan antara para anggota dan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh dari organisasi informal itu, suatu pertemuan makan malam bersama, kemudian orang yang kebetulan lewat sewaktu kecelakaan mobil terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi formal dan informal. Yang pertama, ciri-ciri organisasi formal. 1. Bersifat impersonal. 2. Kedudukan setiap individu didasarkan pada fungsi masing-masing di dalam satu sistem hierarki dengan tujuan atau tugas pekerjaan masing-masing. 2. Terdapat relasi formal berdasarkan alasan ideal dari status resmi dalam organisasi. Yang keempat, suasana kerja dan komunikasi berlandaskan kompetisi atau persaingan dan efisiensi. Selanjutnya, ciri dari organisasi informal, yang pertama terintegrasi dengan baik. Yang kedua, di luar kelompok informal atau primer terdapat kelompok lebih besar, yaitu kelompok formal dan sekunder.
Yang ketiga, setiap anggota secara individual mengadakan interaksi berupa jaringan perikatan yang pribadi atau personal disertai komunikasi. Yang keempat, terdapat iklim psikis suka dan tidak suka atau acuh dan tak acuh. Yang kelima, sedikit dan banyak, setiap anggota mempunyai sikap yang pasti, terdapat anggota-anggota lainnya, dan diamati emosi-emosi tertentu. Selanjutnya, klasifikasi organisasi lainnya, di mana cara lain untuk merumuskan atau mengklasifikasikan suatu organisasi itu berdasarkan keterlibatan emosional para anggotanya. Menurut Sutarto tahun 1991, maka dapat digambarkan bahwa pada gambar tersebut terlihat dua wujud ekstrim sebuah kontinum yang kiranya tidak akan dijumpai dalam bentuk murni dalam praktek nyata, di mana cara lainnya itu ada dua, yang pertama primer dan sekunder, di mana organisasi primer itu menuntut keterlibatan lengkap pribadi dan emosional dari para anggotanya. Organisasi ini dicirikan dengan hubungan yang bersifat pribadi, langsung, spontan, dan tatap muka. Di lain pihak, pada organisasi sekunder, hubungan yang ada bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Di sini dalam organisasi sekunder terlihat hubungan yang bersifat formal dan impersonal dengan kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Organisasi sekunder bukanlah tujuan yang memberikan kepuasan, tetapi organisasi sekunder ini memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat seperti imbalan berupa gaji atau upah yang memenuhi tujuan para anggota tersebut. Selanjutnya ada 6 klasifikasi organisasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, organisasi pelayanan atau service organization. Organisasi ini siap membentuk orang-orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari masing-masing pihak yang menerima servis yang bersangkutan. Contohnya badan amal, organisasi, taman-taman, dan taman marga satwa. Yang kedua, organisasi ekonomi atau economic organization. Organisasi ini yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan untuk pembayaran dalam bentuk tertentu. Contohnya koperasi dan penyewa apartemen. Yang ketiga, organisasi religius atau religious organization. Organisasi ini memenuhi kebutuhan spiritual dari anggotanya. Contohnya masjid atau gereja. Yang keempat, organisasi perlindungan atau protective organization. Organisasi ini memberikan perlindungan kepada orang-orang dari bahaya. Contohnya Departemen Kepolisian atau TNI, pemadam kebakaran, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Yang kelima, organisasi pemerintah atau government organization. Organisasi ini memenuhi kebutuhan atau keteraturan atau kontinuitas. Contohnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keenam, organisasi sosial atau social organization. Organisasi ini memenuhi kebutuhan sosial orang untuk memenuhi kontak dengan orang lain. Kebutuhan akan identifikasi dan bantuan timbal baik. Contohnya, organisasi fraternities, klub, tim untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Ada 3 model struktur organisasi. Yang pertama,
model tradisional, yang kedua, model hubungan manusiawi, yang ketiga, model sumber daya manusia. Selanjutnya, model struktur organisasi tradisional. Untuk model ini digambarkan dengan piramida, di mana struktur bentuk umum berdasarkan pada anggapan model tradisional. Dalam hal ini dilakukan spesialisasi dan utilitas pengambilan keputusan dan kegiatan secara maksimal. Lebih lanjut, dalam struktur organisasi tradisional, memegang setiap posisi hierarki organisasi bertanggung jawab terhadap tindakan bawahannya yang berada di tingkat yang lebih rendah. Hal ini terjadi di setiap posisi yang mempunyai hubungan hierarki secara langsung. Oleh karena itu, manajer memikul tanggung jawab segala tindakan bawahannya, maka dia cenderung untuk menetapkan atau mempertahankan prosedur tentang keharusan mendapatkan persetujuan pimpinan bagi bawahan yang akan melakukan tindakan penting. Struktur organisasi sosial ini menjadi tidak efisien dalam lingkungan yang sangat bergejolak, tetapi struktur organisasi akan lebih efisien dalam kondisi lingkungan yang stabil bila asumsi-asumsi yang berkaitan dengan sikap dan kemampuan para anggota sebagai landasan bentuk struktur adalah akurat. Selanjutnya, model hubungan manusiawi. Ada 3 model. Yang pertama, model hubungan manusia mempersilahkan para manajer mempergunakan kemampuan kepemimpinannya serta mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antar para anggota organisasi. Manajer di sini dituntut untuk bersikap lugas, selalu memberi dorongan atau semangat, kemudian mendengarkan keluhan, kemudian berusaha untuk memecahkan atau menghilangkan sumber konflik. Yang kedua, model hubungan manusia menyarankan manajer memanfaatkan organisasi informal yang menunjukkan bahwa mereka memberikan tanggapan yang kooperatif. Manajer di sini disarankan untuk mengenal dan menaruh kepercayaan pada pimpinan informal, memanfaatkan saluran komunikasi informal, serta memelihara hubungan perorangan yang mungkin terbentuk di antara para bawahannya. Yang ketiga, model hubungan manusiawi ditunjukkan dengan sejumlah teknik atau program di bawah kewenangan personalia yang dirancang untuk melayani kebutuhan seluruh anggota organisasi. Contohnya, sistem anjuran sering digunakan untuk memberi kesempatan kepada para anggota untuk merasakan partisipasi dalam organisasi. Selanjutnya, model sumber daya manusia. Pada hakikatnya, model sumber daya manusia ini mempunyai kemampuan untuk mempelajari pengarahan dan pengendalian diri yang lebih kreatif daripada pekerja sekarang. Dalam model sumber daya manusia ini, anggota organisasi mempunyai yang pertama suatu tujuan tingkat operasional yang telah disetujui bersama. Yang kedua, jalur untuk memperoleh sumber informasi vertikal dan horizontal yang relevan, serta kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap informasi dengan keputusan dan perilaku yang mengarahkan pencapaian tujuan dengan efisien. Selanjutnya, evaluasi. Di sini saya memberikan 2 contoh soal. Yang pertama, tipe organisasi formal adalah A. Terstruktur, terumuskan, tahan lama dan fleksibel. B. Terstruktur, kaku, terumuskan, tahan lama. C. Terumuskan, tahan lama, spontan, lepas. D. Spontan, tahan lama, terumuskan, terstruktur. Jawabannya adalah B. Yang kedua, tingkatan hierarki yang menggambarkan segmen struktur dan hubungan pekerjaan atasan dan bawahan disebut model A. Hubungan manusia, B. Tradisional, C. Sumber daya manusia, D. Hubungan manusia dan sumber daya manusia. Jawabannya adalah B. Tradisional. Selanjutnya, daftar pustaka.
Untuk referensi utamanya dari Ida Nur Aini tahun 2006 dalam bukunya Organisasi Sosial dan Kepemimpinan, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Sutarto tahun 1991 dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta, Gajah Mada University. Selanjutnya untuk profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbai Kabupaten Kudus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.